بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. Permasalahan dunia. Namun Abu Sa'id Al-Khudri tidak mempermasalahkan kursi dan dunia. Masalah sunnah. Please, wahai amirku, laksanakan sunnah. Seperti yang aku ketahui dulu di zaman Nabi. Nabi itu melaksanakan salat dahulu, baru setelah itu khutbah. Maka inilah dari perbedaan antara salaf dengan khalaf, yang mana orang-orang di zaman sekarang sikap mereka kepada pemimpin tidak mempunyai adab, dan mereka mengajak manusia untuk melawan kepada pemimpinnya dan dilaqabi pemimpinnya zalim dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Maka kembali kita kepada matnul hadis, kembali kepada isi dari hadis. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, qala an-nasu yas'aquna yaumal qiyamah fa idza ana bi Musa akhidum biqaimatin min qawaimil arsy. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa manusia itu yas'aqun, bahwa manusia itu dalam keadaan mati di hari kiamat. Fa idza ana bi Musa, dan aku mendapati Musa di saat Nabi dibangkitkan dalam keadaan bersandar di tiang-tiang dari al-arsy. Maka di dalam hadis ini pembahasan kita di kitab Tauhid adalah mempermasalahkan tentang permasalahan al-arsy, yang mana al-arsy di sini adalah makhluk yang paling besar dan paling tinggi dengan pendalilan yang telah kita berikan. Dan permasalahan ini terulang-ulang di kitab Sahih Al-Bukhari. Dan yang menjadi poin pendalilan di sini pun sekarang adalah di saat Nabi Muhammad dibangkitkan, maka dia dapati Musa dalam keadaan bersandar kepada arsy atau tiang-tiang dari arsy. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa an-nas yas'aqun, dan makna sa'iqahuna bimakna al-maut, seperti dijelaskan di dalam ayat Al-Quran di dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Maka di saat ditiupkan sangkakala, yang pertama fasa'iqa maknanya matilah semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah dari malaikat-malaikatnya dan yang lainnya. Maka yang menjadi poin di sini, di saat ditiup sangkakala fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah. Sehingga makna di sini di dalam hadis ini pun an-nasu yas'aqun yaumal qiyamah, maka nas manusia semuanya dalam keadaan mati. Kemudian barulah dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini menjadi pendalilan di dalam hadis ini juga bahwa siapa yang pertama kali dibangkitkan dari para manusia? Jawabnya Nabi Muhammad, dia orang pertama. Mana pendalilannya pertama di sini meskipun tidak begitu jelas? Di saat Nabi dibangkitkan, dia mendapatkan Musa alaihi salam. Dan di riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, wa qala al-majishun an Abdullah bin al-Fadl an Abi Salamah an Abi Hurairah, meriwayatkan dari Nabi
berkata, fa akunu awal man bu'itha, maka aku adalah orang yang pertama kali diutus. Fa idza Musa akhidum bil ars, dan aku dapati Musa dalam keadaan bertelekan ataupun bersandar kepada al-ars. Tentang permasalahan hadis yang mu'allaq ini telah disebutkan oleh para ulama bahwa Imam Al-Bukhari telah wahm di saat menyebutkan dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, karena riwayat dari Abi Hurairah ini tidak datang dari Abi Salamah, tapi yang masyhur dari Al-A'raj. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari sendiri telah mengeluarkan hadis yang disebutkan tadi di bab yang lain di kitab Akhbar Al-Anbiya. Maka Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari jalan Abi Hurairah yang disebutkan mu'allaq tadi, tanpa dari jalan Al-Majishun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Akhbar Al-Anbiya, haddatsana Yahya bin Bukair anil Laits an Abdul Aziz ibni Abi Salamah an Abdullah ibn al-Fadl anil A'raj an Abi Hurairah. Maka yang benar dari Al-A'raj dari Abi Hurairah, yang mana disebutkan kisah bagaimana seseorang Yahudi yang berseteru dengan seorang Muslim karena saling berbangga-bangga dengan nabi yang ada pada mereka. Orang Yahudi mengatakan waladistofa Musa alal bashar, maka Allah yang mulia yang telah mengutus Musa kepada manusia. Maka didengar oleh Al-Ansar, maka Al-Ansar menempeleng wajah orang Yahudi ini, dan dikatakan waladistofa Muhammadun alal bashar, maka demi Allah yang mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi rasul bagi manusia. Maka akhirnya disampaikan kepada Nabi, maka Nabi pun marah, dikarenakan la tufadilu baina anbiya illah, maka janganlah kalian mengagungkan dan merendahkan dari para nabi-nabi Allah. Kemudian berkata, fa innahu yunfahu fis-sur fayas'aku man fis samawati wa man fil ard ila man sya'allah summa yunfahu fihi ukhra fa akunu awal man bu'itha. Maka lafaz ini sama seperti yang dikeluarkan di dalam matan dan juga sanad dari Al-Majishun yang mu'allaq. Maka Imam Al-Bukhari telah menyambungnya di kitab Akhbar Al-Anbiya, fa akunu awal man bu'itha fa ida Musa akhidun bil ars, maka aku orang yang pertama yang diutus, maknanya dikeluarkan dari kuburan, dan setelah itu aku mendapati Musa dalam keadaan di samping dari tiang ars. Dan di sini disebutkan fala adri ahusiba bisaqqatihi yauma at-tair au yauma tur ambu isa qabli wala aqulu inna ahadan afdalu min Yunus ibnu Mata. Dikurangi basnya coba. Maka aku adalah orang pertama yang dibangunkan, dan aku dapati Musa dalam keadaan berada di samping dari tiang-tiang al-ars. Maka ini khobar dari Abi Hurairah dari jalan Al-A'raj an Abi Hurairah, bukan seperti yang disebutkan di dalam matan dari Abi Salamah. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama wahima Al-Bukhari disebutkan dari Abi Salamah, maka yang benar adalah dari Al-A'raj. Selain itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya seperti hadis dari Al-A'raj dari Abi Hurairah. Maka ini menunjukkan riwayat yang benar adalah riwayat
Al-A'raj an Abi Hurairah. Karena Imam Muslim pun meriwayatkan dari gurunya bertemu di Al-A'raj dari Abi Hurairah dengan lafaz fa akunu awal man bu'itsa, bahwa aku orang pertama yang dibangkitkan. Dan begitu pun Imam Muslim meriwayatkan dari jalan yang lain selain dari Al-A'raj dengan lafaz yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Faruh dari Abu Hurairah, bukan dari jalan Al-A'raj, yang lafadznya menunjukkan bahwa Nabi orang pertama yang dibangkitkan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awal man yanshaqqu anhu al-qabru wa awal syafi' wa awal musyaffa'." Maka di hadis ini disebutkan aku adalah the Lord ataupun Sayyid ataupun tuannya dari keturunan Bani Adam di hari kiamat, dan aku orang yang pertama dibangkitkan dari kubur. Ini poin pendalilan lebih jelas. Aku orang pertama yang dibangkitkan dari kubur, dan aku orang pertama yang memberikan syafaat, dan orang pertama yang diterima syafaatnya. Dan ini kisahnya di hadis Asy-Syafa'ah Al-Kubra. Di saat seluruh para nabi tidak mampu dan tidak sanggup untuk memberikan syafaat, berkata Adam, Nuh, Musa, Ibrahim mengatakan, idhabu anni nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, idhabu ila Ibrahim, idhabu ila Musa, idhabu ila Isa. Maka semuanya para nabi meminta uzur, pergi. Semua sibuk dengan dosa-dosanya. Apalagi sebagian nabi seperti Adam dan Nuh mengatakan, aku tidak pernah melihat Allah murka kepadaku seperti murkanya di saat aku mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Maka di dalam hadis Asy-Syafa'ah Al-Kubra, semua para nabi tidak mampu memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Di saat datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sujud di bawah arsy dengan lama dan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa. Maka wahai Muhammad, angkat kepalamu dan mintalah apa yang kamu inginkan dan berikanlah syafaat, aku akan memberikan syafaat kepada kamu. Maka ini pendalilan bahwa Nabi Muhammad menjadi sayyidnya Nabi, menjadi sayyidnya para manusia di hari kiamat. Pertama dikarenakan dia orang pertama yang dibangkitkan. Nabi yang terakhir, tapi orang yang pertama yang dibangkitkan. Dan akhirnya dia pertama memberikan syafaat, Nabi terakhir padahal. Dan dia yang pertama kali diterima syafaatnya oleh umatnya, umat terakhir, kaum muslimin. Kita dihisab terdahulu. Dan ini karena keutamaan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang menjadi poin pendalilan di sini adalah pentarjihan siapa yang dibangkitkan terdahulu, apakah Musa alaihi salam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawabnya barakallahu fikum, Nabi Muhammad. Dari mana? Pertama dari hadis Abi Sa'id yang kita baca, di mana disebutkan bahwa Nabi Muhammad di saat bangun dia dapati Musa. Maka di sini diceritakan Nabi Muhammad mendapati Musa. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang muttafaqun alaih seperti disebutkan mu'allaqan oleh Al-Bukhari dari Al-A'raj dari Abi Hurairah, disebutkan fa'akunu awwal man bu'itsa, maka aku orang pertama yang bu'itsa maknanya dibangkitkan. Maka di sini menjadi pendalilan yang lebih tegas di riwayat Abi Hurairah dari Al-A'raj, dan berkesendirian Imam Muslim dari riwayat Abdullah bin Faruh
dari Abi Hurairah, yang mana lafadznya, aku adalah sayyidnya anak Adam di hari kiamat, wa awal man yanshaqqu anhul qabru, dan Nabi Muhammad orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Maka dari dua lafaz di hadis yang muttafaqun alaih dari Al-A'raj dari Abi Hurairah dan dari Abdullah bin Farruh dari Abi Hurairah di riwayat Muslim berkesendirian, menjadi pendalilan bahwa Nabi Muhammad nabi yang pertama kali dibangkitkan. Lalu bagaimana dengan hadis di sini, di mana di saat dia dibangkitkan dan dia mendapati Musa pun telah bersandar di tiang-tiang ars? Maka di sini tidak ada penafian bahwa Nabi Muhammad itu bukan yang pertama, tidak ada lafaz penafian. Justru bisa jadi kita katakan Nabi orang pertama yang dibangkitkan, terus Nabi berjalan dan bertemu dengan Musa yang bisa jadi pada saat itu dibangkitkan setelah Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada masalah siapa yang lebih dahulu. Yang jelas ada nas disebutkan akunu awal fa akunu awal di riwayat Al-A'raj an Abi Hurairah, dan di riwayat Muslim berkesendirian awal man yunshaqqu al-qabru, bahwa dia orang yang pertama kali dibangkitkan dan dibuka, dibedah kuburan dengan dikeluarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita pagi ini di hari Asyura. Semoga Allah menerima puasa kita dan membantu kita untuk menunaikan puasa ini, karena apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh pada hakikatnya karena Allah mudahkan kepada kita. Maka disyariatkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah membantu ibadah-ibadah kita, bukannya bangga dan menjadi ujub bahwa aku adalah orang-orang yang pandai beribadah, mudah beribadah dan sebagainya. Tidak, karena Allah berfirman wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Maka tidaklah kehendak manusia ingin melaksanakan ibadah kecuali karena taufik Allah kepadanya. Dan juga di dalam hadis Mu'ad, di mana Nabi mengajarkan kepada Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, bantulah aku untuk selalu beribadah kepadamu, mensyukurimu, berzikir kepadamu, dan melaksanakan amal-amal soleh untukmu. Kita meminta kepada Allah. Maka di sini pun kita meminta kepada Allah agar Allah menyempurnakan ibadah kita dan menerima ibadah kita dan memudahkan kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah ini. Maka kita cukupkan di sini, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasmi